Pernahkah kamu membayangkan, seorang yang dikenal sebagai pendosa berat, justru mendapat rahmat luar biasa dari Allah? Kisah ini bakal membuka mata dan hati kita tentang betapa besar kasih sayangnya, walau kita sering merasa tak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh berkah dari Allah yang Maha Penyayang ya. Kali ini aku mau cerita kisah yang unik tapi syarat makna, yang penting banget buat kita semua renungkan bareng-bareng. Jadi begini, pada zaman Nabi Musa, alaihi assalam, ada seorang laki-laki yang dikenal sebagai orang fasik. Dia itu sering banget berbuat dosa, jauh dari kebaikan, bahkan orang-orang di kampungnya udah pada benci sama dia. Nah, setelah dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Orang-orang enggan banget untuk memandikan, mengkafani, apalagi menguburkan jenazahnya. Mereka malah menyeret jasadnya dan membuangnya di tempat kotoran. Bayangin deh, teman-teman, gimana perasaan laki-laki itu? Sudah meninggal, tapi begitu diasingkan, bahkan jasadnya nggak dihormati. Tapi di balik itu semua, ternyata Allah punya rencana lain. Suatu hari, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, di kampung ini ada seorang laki-laki yang sudah meninggal dan jasadnya dibuang di tempat kotoran itu. Tahukah kamu? Dia adalah salah satu kekasihku. Pergilah, mandikan dia, kafani, sholatkan, dan kuburkanlah dia dengan baik." Mendengar perintah itu, Nabi Musa pergi ke kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk, "Siapakah laki-laki yang kalian buang di tempat kotoran itu?" Penduduk menjawab dengan nada penuh kebencian, "Dia orang fasik, Nabi. Banyak dosa dan keburukan yang dia lakukan. Kami tidak mau membersihkan jenazahnya." Musa pun berkata, "Tapi Allah yang memerintahkan aku untuk mengurusnya. Aku harus tahu di mana jasadnya." Setelah dibawa ke tempat jasad itu, Musa melihatnya sendiri. Meski jasad itu terbuang dan kotor, Musa tidak ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Sebelum itu, Musa berdoa, "Ya Allah, Engkau lebih tahu daripada aku tentang kebaikan dan keburukan laki-laki ini. Aku pasrahkan semuanya kepada-Mu." Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, memang benar laki-laki itu berbuat banyak dosa. Namun di saat ajalnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun dengan 3 rayuan yang jika semua pendosa berdoa seperti itu, pasti aku ampuni mereka." Musa bertanya, "Apa saja 3 rayuan itu, ya Allah?" Allah menjawab, "Pertama, ketika ajalnya dekat, dia berkata, 'Ya Allah, Engkau tahu aku sering berbuat dosa, tapi hatiku membenci dosa itu. Aku sadar kesalahanku, tapi hawa nafsu, teman buruk, dan godaan iblis yang membuatku terjerumus.' Kedua, dia berkata, 'Aku lebih suka berteman dengan orang-orang syalih, meski aku masih bergaul dengan yang fasik. Hatiku tetap ingin dekat dengan mereka yang baik.' Dan ketiga, dia memohon, 'Kalau Engkau mengampuni aku, para wali dan nabi-Mu akan senang, dan setan serta musuh-Mu akan bersedih. Tapi jika Engkau menyiksaku, setan dan pengikutnya yang akan senang, sementara para wali-Mu akan sedih.' Laki-laki ini sangat jujur dan tulus mengakui dosanya. Karena itulah, Allah yang Maha Pengasih mengampuninya dan memerintahkan Nabi Musa untuk memandikan, mensyolati, dan menguburkan jenazahnya dengan hormat. Sahabat-sahabat, dari kisah ini kita belajar pentingnya kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya, walaupun dosa kita banyak. Karena yang paling dicintai Allah adalah hamba yang sadar dan terus berusaha memperbaiki diri. Yuk, kita terus perbaiki hati dan niat kita. Jangan mudah menghakimi orang lain, dan selalu berharap rahmat serta ampunan dari Allah. Terima kasih sudah menemani ruang cerita hikmah hari ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kamu di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa lagi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.